Halo teman-teman, kali ini saya akan menguji dua alat yaitu gergaji dan bendo untuk potong bata ringan. Manakah yang lebih cepat dan hemat? Untuk menyusun tembok, kita perlu menyiapkan potongan bata ringan beragam ukuran. Pada calon tembok berikut ini contohnya, diperlukan potongan ukuran 30 cm, 5 cm, dan 15 cm. Untuk efektivitas pekerjaan, maka kita siapkan terlebih dahulu potongan-potongan bata ringan sejumlah yang dibutuhkan. Dengan melihat banyaknya kebutuhan bata ringan potongan, maka ketepatan dalam memilih alat potong menjadi penting. Di sini saya akan demonstrasikan dua alat potong yang sering kali dipakai. Kita lihat nanti alat apa yang lebih efektif. Bata ringan yang akan saya potong ini mereknya Citicon. Menurut saya merek ini salah satu yang terbaik, meskipun harganya sedikit agak mahal. Sebelum eksekusi, kita gunakan safety minimal masker dan kacamata ya teman-teman. Selalu dahulukan keselamatan. Mari kita lanjut untuk eksekusi pemotongan. Gergaji yang saya pakai merek Bison 18 inci, berbahan baja karbon tinggi, sangat keras, kuat, dan tahan gesekan, tajam di kedua sisinya. Bahan platnya lumayan tebal. Alat kedua di tempat saya ini dinamakan bendo. Biasanya dipakai untuk memotong pohon kayu. Bendo ini umumnya dibuat dari bahan permobil, jadinya terlihat solid dan lumayan berat. Dan yang ketiga adalah meteran untuk pemandu ukuran. Kita akan memotong bata ringan ini menjadi dua bagian. Kita ketahui bata ringan memiliki ukuran panjang 60 cm. Saya akan bagi dua dengan ukuran yang sama. Untuk ayunan dan tekanannya tidak perlu terlalu keras ya teman-teman, biasa saja. Tatakan bagian bawah juga harus benar-benar datar. Kedalaman potongan yang dibutuhkan sekitar 1,5 cm, lalu bisa kita balik. Untuk mendapatkan hasil potongan yang lurus dan rapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tatakan bagian bawah harus benar-benar datar. Ini supaya beban tekan dari atas menyebar merata. Yang kedua, kita buat potongan dengan kedalaman 1,5 sampai 2 cm di keempat sisihnya. Yang ketiga, saat mengayun bendo tidak perlu ditekan terlalu kuat. Alat kedua adalah gergaji, dan untuk safety yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan penggergajian, jari tangan tidak boleh dijadikan pemandu garis potong.
sangat berbahaya. Gunakan kepalan tangan bagian atas sebagai pemandu garis potong seperti tampak pada video berikut. Setelah ditandai, langsung bisa dieksekusi pada area lebar bata ringan. Idealnya penggergajian bata ringan ini mudah dilakukan pada saat bahan pada kondisi yang benar-benar kering. Namun di saat kondisi bata ringan ini basah, akan lebih sulit atau alot untuk digergaji dan akan lebih cepat membuat mata gergaji menjadi tumpul. Baik teman-teman, ini adalah penampakan hasil dari kedua alat potong, yaitu bendo dan gergaji. Untuk gergaji hasilnya lebih rapi, dan untuk bendo memang hasilnya tidak rata. Sebagai pertimbangan untuk gergaji, jika mata pisau sudah tumpul, kita akan menemukan kesulitan saat mengasah. Pertama, kita memerlukan gerinda atau kikir, dan ini memerlukan keahlian khusus untuk bisa mengasah pisau gergaji. Dari pengalaman saya pribadi, saya menggunakan dua alat ini. Namun yang sering kali saya gunakan adalah bendo, karena lebih praktis, lebih cepat, dan tidak banyak memakan waktu dan biaya.